Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sore ini kita kedatangan tamu. Beliau dari Bekasi, masih Jawa Barat. Beliau datang karena ada sedikit gangguan di keluarga. Jadi beliau datang ke sini meminta bantuan Mas Yanto. Barangkali apa ya ikhtiarnya ya, Mas Yanto bisa menyelesaikan masalahnya Bapak gitu ya. Mudah-mudahan sembuh. Ada masalah apa nih Pak nih yang bisa dibantu nih Pak? Oh, ini buat kesembuhan anak saya. Anak saya umur 12 tahun belum bisa jalan. Ini awal mulanya dari umur berapa nih Bu? Umur 8 bulan. Udah 8 bulan. Udah tidak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan. Iya. Maaf ya, ini saya cepit aja ya. Iya. Udah nggak ada perkembangan, jadinya kita udah ikhtiar udah kemana aja gitu ya. Jadi pengen ya mudah-mudahan sama Pak Yanto ada kejodohan. Ada perkembangan. Di Rukiah sudah berapa kali Pak? Di Rukiah udah 3 kali. Udah 3 kali. Udah 3 kali. Udah ke paranormal, ke Udah dukun apa mana, udah. Cuman begitu lagi. Balik lagi nggak ada hasil lah. Tapi pas awal diobatin di Rukiah gitu ada kesembuhan nggak Pak? Nggak ada. Cuman kayak makhluk sih pergi sebentar. Oh, masih tetap ada gangguan-gangguan ya. Tetap datang. Ini gangguan makhluknya dalam bentuk apa nih Pak? Bisa dijelaskan Kak biar pemirsa ya di rumah? Yang setahu saya sih ular. Bentuknya ular. Ngelilit dia. Terus ada yang gendong di sininya, di bahunya dia. Itu lewat mimpi atau gimana? Paranormal yang tahu. Oh, paranormal yang bilang. bilang. Bapak pas berobat ke orang pintar bilangnya begitu. Berat juga nih katanya, banyak katanya ini harus ini begini gitu. Pakai ada acara motong ayam, ada ini gitu. Saya jadi percaya nggak percaya jadinya kalau begitu. Tapi pernah nggak Bapak ikutin ritual orang pintar yang nyuruh Bapak Enggak. perantara binatang itu? Enggak. Belum Saya pernah? Enggak. Paling cuma syariat aja. sama Rukiah. Totok juga. Totok Udah, ya, totok totok saraf, saraf. udah. Ada kejadian apa nih Pak di rumah yang mistis gitu? Ada keterkaitannya? Ada sering dideketin makhluk anak saya. Taunya? Taunya dia yang teriak-teriak sendiri. Yang anaknya. ngomong. Ma, Ika mau dibawa sama siapa? Tuh yang matanya merah, giginya caling, katanya gitu. Saya udah saya tutupin, tetap aja masih tembus. Saya panggil Ustadz, minggir bentar doang, ngikutin. Di jalan, ngikutin dia. Saya pakai motor ke rumah emak saya. Saya kan tinggal sendiri bukan di empang sih, Pinggir dekat jalan empang, kita. pinggir jalan. Karena saya dulu belum punya empang. Diikutin terus. Saya mau bawa. Si Teteh juga sering ngalamin hal mistis nggak? Kalau saya sih, maksudnya hal mistis itu Ya mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu, yang aneh gitu. kalau yang aneh enggak sih, cuma sering sakit kalau saya. Sering sakit juga. Sering sakit. Salah satunya sakit apa Teh? Sakit tuh pernah lumpuh sebelah, kaki saya tuh nggak bisa jalan, sebelah lumpuh. Terus sama batuk itu selama 7 bulan tuh batuk nggak sembuh. Udah berobat udah kemana aja tapi nggak Sama sembuh. disyariatin juga. Udah Ke dokter disyariatin ke juga. dokter, ke kayak apa sih ustazah gitu. Kalau kata medis ini dedeknya sakit apa? Kalau dari medisnya katanya tulang ekornya kejepit gitu kan. Urat saraf ketarik. Ya, urat sarafnya. Tapi secara medis juga udah nggak kurang-kurang gitu ya. Udah ke medis juga. Vitamin yang 100.000 sampai berobat yang berbulan-bulan. udah macem-macem. Dijalanin ya. Tapi Nggak nggak ada gemuk-gemuk. kemajuan ya. Nggak ada Nggak perubahan ada gemuk. badannya Terus tuh saya lari ke Ustadz. Katanya dia percuma makan banyak juga. Yang makan bukan saripnya dia. tuh bukan Terus saya jadi malah nambah pusing dah kalau ke situ. Bingung untuk ngatasinnya. Udah kemana aja. Terus kebanyakan orang pintar ngomongnya apa Pak? Kenapa dedeknya mengalami gangguan ini gitu? Karena dia Penyampaian senang yang pintar. dideketin aja katanya. senang aja aja gitu. sama anak ini gitu. Sama anak ini gitu. Karena dia nggak bisa jalan, mendiri di rumah. Sendiri kan sering sendiri di saya kan kamar. usaha kan, jadi Iya. fokus di usaha, jadi Saya anak kan tuh adanya di dalam dalam aja, rumah. di dalam rumah. Kalau diajak keluar tuh banyak orang nggak mau, minder dia. Kalau banyak orang minder, jadi maunya di dalam aja. Terus Bapak kenapa ada pikiran untuk ke sini Pak, ke tempat Mas Yanto? Karena kepikiran aja, mudah-mudahan dikasih jalan sama Allah untuk kesembuhan anak saya. Dan itu juga saya pernah sering nonton Pak Yanto di YouTube tuh, sering ngobatin hal-hal kayak gini seperti anak saya yang dialamin gitu. Mudah-mudahan di sini bisa tercapai, bisa sembuh gitu. Kalau untuk buat makhluknya, apalagi sampai dia bisa jalan, alhamdulillah banget dah gitu. Karena saya udah kemana aja.
nggak ada capek sih saya kalau buat ngobatin anak mah, nggak ada kata capek. Malah Yang kita penting saya ada waktu. siap terus buat anak. Nanti deh Pak ya, nanti dilakukan mediator. Iya. Kita tarik makhluknya. Karena kan memang dedenya juga pernah lihat makhluknya, Dek. Netnya Bentuknya apa, sayang? Apa lihatnya kamu apa? Lihatnya apa? Ini anaknya gini apa sih? Nggak jarang ngomong gitu. Memang jarang ngomong. kalau ngomong aja kayak ditahan, kayak nggak boleh ngucap. Kalau sakit apa, misal dia digigit Oh, sakit nih, kayak dibungkam gitu ya, biar nggak. bilangnya nggak sakit, padahal mah dia sakit saya tahu. Kalau sakit aja tuh diem, nggak mau ngomong mama aku ini sakit mah ini sakitnya enggak. Diem. Kalau tidur gerayasan aja, Kalau malam itu nggak nggak pernah pernah tidur. tidur. Oh, nggak pernah tidur malam. Kayaknya Kayaknya siang. gelisah. Siang juga sama. Apalagi jarang tidur dedenya. Jarang tidur. Itu Jadi kalau malam itu gelisah, tidurnya tuh nggak pernah tidur. obat dokter yang namanya buat obat tidur apa udah saya beliin. Tetep nggak ngaruh. Bapak jadi pertanyaan juga ya, maksudnya ini sebenarnya ada apa sih keluarga iya. saya gitu ya? Bener. Terus ada kecurigaan kemana Pak awal-awalnya nih? Curigaannya sih ya saya buka usaha juga, Iya. gitu. Dan juga saya dulu waktu Mikirnya ada yang nakal nih gitu. dan saya juga bujangan dulu udah kemana aja kan, namanya bujangan minta buat kekebalan, minta buat apa gitu. Jimat-jimat juga. Jimat. Jadi Jimatnya saya ada nggak sekarang Pak? ada di sana udah dipendem tapi Udah dipendam, udah dibuang, udah dibuang. setengah karung. Kenapa dibuang Pak? Saya udah mau jalanin usaha gitu. Kalau kata orang tua saya yang dulu, Iya. buangin lah gitu-gituan, seret rezeki kalau mau jalanin usaha. Bener, orang tua udah ngomong gitu juga ya? Udah, sampai ustadz-ustadz juga seperti itu ngomongnya. Saya pendem, ya namanya barang ya ada dipendem, cuman makhluk mah kan. Energinya ketertinggal. Ketidaktahuan ya Pak ya. Dan itu juga saya pernah ke Pak Ustadz. Kamu udah nggak ada di dalam, tapi ada di luar. Tapi sewaktu-waktu bisa datang lagi. Nah itu yang Bisa balik Nah, lagi. dalam hati kenapa kok nggak bisa dileburin apa dihancurin kekuatan apa gimana gitu biar dia nggak bisa nah itu saya jadinya percuma. Mudah-mudahan nanti di sini bisa ditanganin ya Pak ya. Amin mudah-mudahan Nanti terakhir ke ini ya Pak ya. terakhir Terakhir berobatnya deh udah. ya udah bener mudah-mudahan. Monggo Mas Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sore ini kita kedatangan tamu saudara muslim dari daerah Bekasi ya? Bekasi Barat yang punya keluhan hal-hal ganjil terutama dari anaknya ya. Menurut cerita penjelasan dari orang-orang yang sudah pernah dimintain tolong, katanya berbagai macam bentuk bahkan banyak lah. Padahal dari seorang bapaknya, seorang tuanya sudah menjalankan saran apapun sudah dijalani. Syarat apapun nggak ada pun dia adain, tapi tetap saja hasilnya nihil. Lah sore ini datang ke sini, yang didatengin wah banyak orang-orang pintar ya, cincinnya wah gede-gede, pakai kalung, wah jenggotan, apalagi yang pakai perlengkapan busana muslim, wah keren-keren lah. Pas ke sini datang saya begini ya, nggak tahu, katanya di sono pada nggak sanggup, kesuruh ke sini, yang di sono aja nggak sanggup, nggak tahu ada apa makhluknya, kayak mengerikan. Bilangnya apa Pak? Nggak sanggupnya Pak? Jelas Pak. Itu Karena berat rajanya lah kata orang. Itu yang penunggu situnya lah gitu. Iya katanya Kalau yang di raja. usaha saya. Dan si anak ini juga pernah melihat, katanya bentuknya berarti sosok bercaling ya, bertaring ya dek ya. Ada yang matanya merah, itu yang ganas banget katanya, itu mengerikan. Wah, saran apa udah dijalanin sampai mengadakan latihan juga gitu loh Pengajian, ya, pengajian. air Kalau dihitung kayaknya satu tangki mungkin. Yang buat diminum lah, dimandi lah segala rupa ya kan. Itu. mandi kembang apa? pernah Ya. Mandi kembang. Kalau mandi kembang berarti ini pengikutnya Caca Handika. udah itu udah. Jadi segala apa yang belum mandi solar sama mandi bensin belum. Ya. Makanya siang ini sore ini berarti
karena dari pihak keluarga itu merasa ganjil si anak ini kondisinya beda dari anak yang lain gitu ya. Berharapnya doa dari seorang ibu dan juga bapaknya, andaikan Allah mengijabah anak ini bisa sehat normal seperti semula, bisa jalan, bisa lari layaknya anak-anak lain, punya nazar katanya. Nggak tahu katanya nazarnya apa, nggak tahu, itu rahasia ya. Ntar kalau diceritain ntar pada nungguin penonton ya. Tapi sore ini mau ditarik. Sebenarnya sosok itu sehebat apa gitu loh. Ada cerita kenapa sih harus penanganan harus mediator, karena ini permintaan. Tuh permintaan dari seorang Saiful Hajat, bapaknya sama ibunya pengen jadi dimediatorin gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak usah dimediatorin, nggak apa-apa, cuma namanya orang kan beda, kayak dokter lah. Dokter juga pengen tahu dokter nggak bisa menerangkan, maka diarahkan ke ronsen, USG begitu. Benar. Makanya sore ini mau ditarik ya, nggak apa-apa deh ya. Ya. Namanya siapa dek? Rizka Anjani. Salim. Siapa namanya? Rizka. Nggak usah takut ya. Ya udah sehat ya. Nanti kan berjanji kalau berobat diem kan. Berjanji jangan. Kan mau sembuh saya. Udah, tinggal masuk aja, Mas Guru. Iya, orang makhluknya marah banget ini. Udah, masukin. Takut sayang. So total sebetulnya. Total sebetulnya. Kalau bahasamu bahasa binatang ya. Nih, biar bahasanya mudah dicerna bangsa manusia, pakai bahasa manusia sesuai dengan wadah kajian tempat. Jatuh dengan seluruh kemampuanmu, kekuatanmu, kalau memang punya kesaktianmu total seutuhnya. Allahu Akbar. Kenapa marah? Aku tidak terima. Tidak terima kenapa? Aku tidak diberi apa-apa. Lah kenapa tidak diberi apa-apa? Kalau tidak ngerasa sudah dibutuhkan ngapain? Mending ke sono pergi. Dia masih membutuhkanku. Membutuhkan. Iya. Ini manusianya sudah tidak membutuhkanmu. Tidak, dia berbohong. Karena pengen meninggalkan masa lalu. Apa? Aku ganggu semua keluarganya. Aku tidak terima. Jadi bentuknya itu bercaling, badannya separuh badan ular, itu. Jadi fisiknya udah warna kayak keemasan. Makanya dibilang itu biangnya. Gitu. Nih. Kau jangan ikut campur. Kenapa? Tidak ada urusannya. Setiap aturanku, manusia datang membutuh pertolonganku, maka itu adalah urusanku. Urusanku dengan dia, bukan dengan dirimu. Manusia itu sudah menentukan keinginannya agar si anaknya juga sehat, rumah tangganya juga damai, hubungan sama keluarganya juga sejahtera. Aku tidak damai. Sekarang Mana begini. yang biasa kau berikan padaku. Nih, sekarang begini nih. Yang jelas dari keluarganya ini, Bapak siapa? Bapak Adi Boy. Adi Boy. Ini sudah tidak membutuhkan kalian semua. Ya. Aku tidak mau. Karena sudah tidak membutuhkan, yang namanya sudah tidak membutuhkan berarti harus tinggalkan. Janjian. Perjanjian itu akulah yang memutuskan. Sampai keturunannya, kau tidak akan bisa memutuskan. Tak akan ada yang bisa. Begitu. Ya. Tanya saja pada dia. Kau bungkam mulut-mulutnya semua.
Nampakkan diriku. Sekarang ada syarat apa? Agar perjanjian itu kalian meninggalkan semuanya, saudara Adi ini, Adi Boy ini. Aku butuh anaknya. Anak? Iya. Sejak kapan kau berharap? Sebagai balasan atas semua yang telah aku kerjakan. Oh begitu. Terus anak ini mau dijadikan apa? Tumbalku. Tumbal. Bangun. Ayo bangun. Masih berharap darah keturunan anak manusia? Iya. Aku butuh darah. Hadirkan pengikutmu semua. Berapapun jumlahnya. Tarik dulu. Ayo, bangun. Hadirkan semua. Datang semua. Masuk ke badan ini. Jangan bangga. Selama ini kalian merasa bangga. Banyak manusia yang dikelabui. Banyak manusia yang diperdayai. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Itulah sifat sombongmu. Ampuni kami. Kenapa? Aku tidak tahu dengan siapa aku berhadapan. Itulah sombongmu. Sifat karakter sombong dan keangkuhanmu, maka kau tidak tahu keberadaan. Selama ini kau boleh bangga, banyak manusia yang tidak sanggup berurusan dengan. Iya. Karena mereka manusia-manusia yang hanya Mereka segolonganku, Prabu. Justru mereka yang takut kepada aku. masih berharap darah keturunan anak manusia. Tidak. Kenapa? Aku lebih memilih mengikuti perintahmu. Demi keamananmu. Iya. Demi keselamatanmu. Biarkan aku selamat, Prabu. Ada syaratnya. Apa syaratnya, Prabu? Mendekatlah ke sini. Hilangkan semua energi yang berada di bersarang di organ tubuh anak ini, dan juga bapaknya dan juga istrinya pula. Itu syarat yang mudah. Bersihkan semuanya. Itu syarat yang mudah. Baik, Prabu. Hisap semua harus benar-benar bersih. Harus Dekat benar-benar. denganku, Prabu. Hah? Aku panas. Panas. Iya, jangan dekat-dekat. Harus benar-benar bersih, tidak ada sisa sedikit pun. Jangan sekali-kali menipu di hadapanku. Harus benar-benar bersih.
Berapa jumlah kalian? Sangat banyak, Prabu. Tidakkah bisa dihitung jumlahnya? Dari mana-mana ada, Prabu. Menjadi anak buahku. Berarti pusatnya di dirimu? Iya. Semuanya dalam kendalimu? Iya. Semuanya dalam kekuasaanmu? Iya. Sore ini batas akhirmu. Biarkan kami pergi. Pergi? Iya. Apakah ada sejarahnya? Kalangan jin, kalangan iblis, manakala sudah berjumpa denganku, Karena itulah dikasih aku kebebasan. memohon, Prabu. Apakah di alammu? Aku pemaaf. Kau sangat bengis. Sekarang begini. Andaikan ku berikan kebebasan, kau akan menempati di mana? Aku tidak menempati mana-mana. Aku kembali ke alamku. Begitu. Iya. Kau kira aku percaya? Kau harus percaya, Prabu. Untuk apa aku percaya penjelasan kalangan jin, penjelasan kalangan iblis? Karena janji pun tidak akan pernah ditepati. Urusanku dengan dia sudah selesai, Prabu. Ya, Kami. urusanmu belum selesai sampai di sini. Aku mohon Hukuman ampun. tetap berlaku. Jangan, Prabu. Sekarang Ampuni, Prabu. rontokkan semua tulang belulang. Jangan, Prabu. Siapkan segala kemampuan. Congkel bola mata kalian semua. Jangan, Prabu. Lidah-lidah kalian yang mengacau. Dia malah takut kalau dideketin gua, Pak. Siapa ingin jalan? Iya, Pak. Udah jalan. Matanya pejamin tadi, Kak. Merem. Tutup matanya, tutup. Merem. Merem ini. Saya sama mama pegang. Nggak mau, dia takut. Nggak apa-apa. Ini mama di sini.
namanya siapa? Rizka. Rizka siapa? Rizka Anjani. Rizka Anjani. Coba tangannya sini. Tangannya dulu. Satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini saudara Adi, bukan Adi Wiranata. Adi siapa? Adi Boy. Adi Boy. Jadi Adi Boy. Kenapa dipanggil Adi Boy? Itu nama fan waktu tongkrongan. Iya benar. Kenapa terjadi yang barusan dibikin ada yang video tersebut? Itu hasil dari bapaknya yang namanya Adi Boy. Itu dulu waktu masa bujangan, berarti yang dicari bukan untuk urusan keberkahan. Yang dicari satu, supaya perempuan tuh pada gandrung, nurut, supaya orang tuh pada segen, nurut, patuh, untuk takluk. Terus yang untuk fisik kebal ya. Terus agar semua orang tuh tidak merendahkan dirinya. Jadi banyak faktornya, tidak ada satu untuk keberkahan. Nah, Yang dicari untuk urusan kepuasan diri gitu. Tapi alhamdulillah berkat rahmat ridha Allah, Bang Adi ini setelah nonton tayangan video di channel saya Nusantara, apa yang dulu pernah dia cari yakini bertahun-tahun, benda-benda yang dituahkan atau yang dikeramatkan, yang katanya itu mengandung kekuatan hal magis, sudah terlepas. Dilepas itu tapi katanya ditanam, dikubur. Tapi yang dikubur itu bendanya, karena dalamnya itu pernah diyakini ya, dalamnya itu kan berarti sosok makhluk ya. Makhluk itu jin, iblis bisa menyerupai apa saja. Jin, iblis bisa mengaku siapa saja. Apalagi zamannya dulu masih beken, masih cinta dengan dunia seperti itu, ya kan. Pas malam Jumat gitu, diolesin minyak, mau bepergian, tetap disambat, eyang, buyut, gitu loh. Yang padanya makhluk itu merasa sudah diabaikan karena bendanya yang terlihat itu sudah tidak diurus. Yang efek jangka panjangnya, waktu untuk mendapatkan perempuan, iya memang itu mudah. Sebenarnya bukan si perempuan itu tergila-gila. Karena apa? Si perempuan itu ditempati makhluk pasangannya yang padanya itu hilang ingatan, hilang kesadaran. Seolah-olah itu Mas Adi itu ya kayak Arjuna lah, bahasanya seperti itu. Tapi berjalannya waktu, yang namanya orang kalau sudah meyakini benda di selain Al-Quran, maka itu hubungannya antar suami istri yang padanya menjalin hubungan terpadu dengan aurat tersebut, masuklah menjadi bentuk janin yang akhirnya tercampur ke sarang, ya jadi bentuk anak. Yang padanya di luar sana penjelasan, anak saya pinter loh, bisa ngelihat, anak saya itu punya kayak indigo loh, gitu. Sebenarnya bukan anaknya itu pinter, karena anak itu berarti hasil kerja suami istri yang sampai keringetan. Jadi anak ini yang jadi sama-sama dia membentuk keturunan menyatu di sini. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah ini sudah terlepas ya. Yang menurut penjelasan dari dokter juga ini katanya penyakit apa? Bilang dokter? Saraf kejepit. Saraf kejepit. Ya, banyaklah penjelasan-penjelasan di luar sana. Bahkan Mas Adi sendiri juga sudah minta tolong sama orang pintar juga, ingin dilepas, tapi katanya udah terlepas, tapi nggak lama balik lagi. Sudah berbagai macam syarat. Kalau diukur air, kayaknya air itu ukuran satu tangki mungkin lebih, gitu loh. Tapi tetap begitu aja, sampai dadakan pengajian, ya kan, segala apalah yang dia
tahu karena perjuangannya demi anak ini, jadi sudah segala apa ditempuh. Wah, tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah semuanya makhluk itu terlepas. Ya. Padahal katanya waktu sebelum ke sini entah syarat motong ayam lah, kepala kambing lah, segala ya. Itu rutin. Padahal kalau berpikir secara logika, andai kan itu makhluk butuh kambing, butuh onta sekalian ambil di kandang onta, siapa yang mau ngalang-alangin? Cuman karena manusianya awam dan apa penjelasan orang yang sudah dianggap sebagai orang pintar dipercaya, diikuti, tapi hasilnya tetap nihil. Dan jumlah makhluk itu ya dari sono sini mereka. Karena Mas Bang Adi ini tujuan minta tolong, tapi ternyata mereka diperbantukan dari bangsa jin, jadi numpuk gitu. Makanya sore ini alhamdulillah sudah terlepas untuk selamanya. Mudah-mudahan anaknya yang namanya Rizka ini secepatnya dikasih kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, semuanya damai. Hubungan sama orang sekitarnya juga damai. Bang Adinya juga memiliki sifat tawadu yang bukan sifat arogan lagi, karena masa itu sudah terlewati. Semuanya minta doa dan dukungan dari penonton di channel saya Nusantara ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.